subjek pendidikan. Subjek pendidikan atau seorang pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan suatu pengajaran atau pendidikan sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Ayat-ayat yang berkaitan dengan subjek pendidikan terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Sadaqallahul azim. Yang artinya Rabb yang maha pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4 ditegaskan di sini bahwa yang menjadi subjek pendidikan adalah seorang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena diberikan olehnya sesuatu yang tidak ia berikan kepada makhluk ciptaan yang lain, yakni akal yang mengangkat derajat manusia, sehingga manusialah yang berhak menjadi subjek pendidikan, baik bagi sesama ataupun bagi makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Adapun kaitan ayat ini dengan subjek pendidikan, yang pertama, kata Ar-Rahman menunjukkan bahwa sifat-sifat pendidik adalah murah hati, penyayang dan lemah lembut, santun dan berakhlak mulia kepada anak didiknya dan kepada siapa saja. Yang kedua, seorang guru hendaknya memiliki kompetensi pedagogis yang baik sebagaimana Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi-Nya. Yang ketiga, Al-Quran menunjukkan sebagai materi yang diberikan kepada anak didik adalah kebenaran atau ilmu dari Allah. Yang keempat, keberhasilan pendidik adalah ketika anak didik mampu menerima dan mengembangkan ilmu yang diberikan, sehingga anak didik menjadi generasi yang memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Dalam tafsir Al-Misbah telah dijelaskan kata Ar-Rahman mengandung makna maha pengasih atas semua makhluk, baik itu orang yang taat maupun tidak, baik yang beriman maupun yang kafir tanpa pandang bulu. Sedangkan Ar-Rahim yaitu terkhusus atas orang-orang yang beriman. Dalam konteks ayat ini, dapat ditambahkan bahwa kaum musyrikin Mekah tidak mengenal siapa Ar-Rahman sebagaimana pengakuan mereka yang direkam dalam Quran surah Al-Furqan ayat 60. Dimulainya surah ini dengan kata lain tersebut bertujuan juga mengundang rasa ingin tahu mereka dengan harapan akan tergugah dan mengakui nikmat-nikmat dan beriman kepadanya. Di sisi lain, penggunaan kata Ar-Rahman dalam ayat ini bertujuan sambil menguraikan nikmatnya, merupakan juga bantahan bagi mereka yang enggan mengakuinya itu. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa surah Ar-Rahman mengandung nilai pendidikan di dalamnya, yaitu dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada manusia sebagai pengajaran dan mengajarkan manusia pandai berbicara. Maksudnya, Al-Quran diturunkan kepada manusia bertujuan untuk memberikan pedoman kepada manusia agar manusia mampu memahami isi serta makna yang terkandung di dalamnya, sehingga manusia mampu bertingkah laku dan merujuk kepada pedoman tersebut. Ayat berikutnya yang berkaitan dengan subjek pendidikan terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan
bahwa Nabi Muhammad SAW diajari oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sangat kuat, baik ilmunya maupun amalnya. Dari sinilah jelas bahwa Nabi Muhammad itu bukan diajari oleh manusia, tapi beliau diajari oleh malaikat yang sangat kuat. Asbabul nuzul dari ayat ini merupakan jawaban dari perkataan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah tukang dongeng yang menceritakan dongeng orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan lagi dalam ayat ini bahwa Jibril itu mempunyai kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Seperti dalam riwayat bahwa ia pernah membalikan perkampungan Nabi Lut, kemudian mereka diangkat ke langit, lalu dijatuhkan ke bumi, juga pernah menghembus kaum Samud hingga berterbanglah mereka. Dan apabila ia turun ke bumi, hanya dibutuhkan waktu selama sekejap mata. Lagi pula ia dapat merubah bentuk dengan berbagai rupa. Adapun berikut ini penafsiran menurut para mufasir, penjelasan menurut tafsir Al-Lubab. Wahyu yang diterimanya itu diajarkan, yakni disampaikan kepadanya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Malaikat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas menyampaikannya secara baik dan benar kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah yang dimaksud dengan pengajarannya di sini. Pemilik potensi akliyah atau akal yang sangat hebat, malaikat itu tampil dengan sempurna dan menampakkan diri dengan rupanya yang asli. Selanjutnya, jika kita kaitkan dengan aspek tarbawi, pertama, seorang pendidik harus cerdas dalam mengajar, kuat menghadapi anak didiknya, serta harus konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Kedua, seorang pendidik dapat menjadi model dan teladan bagi murid-muridnya. Ketiga, seorang guru bersikap sewajarnya tanpa adanya sesuatu yang menyimpang. Baiklah, itulah penjelasan dari kami mengenai ayat-ayat subjek pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.